membuat air mengalir dari pelupuk mata Iis Dahlia. Anak-anak yang sudah beranjak dewasa, mandiri dan larut dalam kesibukan mereka, membuat sang pedangdut dan suami membayangkan masa-masa tua mereka kelak. Sebuah kesedihan sebagai wujud cinta tak bertepi seorang ibu kian menjadi ketika Devano kini memilih tinggal sendiri. Bagi Devano, ini adalah pembuktian bahwa ia bisa mandiri dan sekedar mendompleng nama besar orang tua. Sementara Iis Dahlia yang disebut Gunda Gulana semula sempat tak percaya, serasa baru kemarin ia menimang-nimang Devano dalam pangkuan. Kan karena ini anak kan kita ngerasanya dia masih bayi aja, masih bayi, masih anak kecil lah gitu ya. Terus tiba-tiba dia punya rumah sendiri, nanti bagaimana, ini bagaimana gitu. Ya namanya orang tua kan mau segede apapun, mau sedewasa apapun anaknya tetap anak-anak buat kita gitu. Jadi kepikirannya tuh nanti sarapannya gimana, makannya gimana, ngebersihin baju gimana, apa gimana gitu. Tapi ternyata kalau aku datang ke rumahnya semua pada tempatnya. Udah tinggal sendiri sekarang. Udah tinggal sendiri, gue ngontrak sendirian. Itu salah satu pembuktian gue kalau gue bisa survive di Jakarta gitu. Telepon aja. Kalau udah dewasa lah, udah 22 tahun ya. Aku dulu umur 12 tahun udah ngekos sendiri gitu. Keluar kota malah ya kan, ke Jakarta. Mami papi di Indramayu kan. Jadi ya emang harus begitu sih ternyata, anak-anak harus. Kalau anak kita dewasa biar mandiri memang harus gitu kayaknya. Karena kalau di rumah tuh kayak kakaknya keluar negeri sekolah, begitu pulang ya gitu lagi. Di satu sisi, Iis Dahlia tak bisa tutupi kesedihan dan rasa harus sebagai orang tua. Di sisi lainnya, ada rasa bangga bahwa anak-anaknya tak lantas manja dengan popularitas dan setupuk harta. Namun ketika menyelami hati terdalam, ada kesedihan yang tak bisa dipendam. Salah satunya adalah ketika anak-anak yang dulu saban hari hidup bersama mereka kini sudah punya kesibukan, bahkan Devano sudah tinggal sendirian. Sadar bahwa anak-anak sudah ingin punya me time, Iis Dahlia juga tak ingin mengusik hal-hal bersifat privasi dari kedua buah hati. Anak-anak lagi butuh punya me time juga mungkin mereka gitu. Aku akhirnya berpikir gitu, walaupun aku suka bilang sama mereka, sediain waktu dong buat mama sama papa gitu. Akhirnya dia bilang, oh iya nanti kita ini, tapi menurut aku tuh masih kurang gitu loh. Kalau aku tuh gini, anak-anak kalau ketika dia udah dewasa, aku ngerasa dia harus punya privacy. Jadi aku juga nggak yang kalau ke rumahnya dia nggak langsung juju depan pintu, nggak harus telepon dulu gitu. Dia mama mau ke rumah ya gini-gini ya. Kalau dia bilang mah aku lagi capek, mama nggak usah ke rumah dulu, nggak apa-apa. Aku nggak tersinggung gitu karena memang bisa jadi dia juga lagi nggak ada ke rumah, lagi nggak ada di rumah. Pilihan Devano untuk hidup mandiri membawa karirnya terus melesat tinggi. Semula, Devano sempat terpuruk, bahkan nyaris menyerah untuk mengikuti jejak orang tua berkiprah di dunia hiburan. Tapi lihatlah sekarang, peran tampan Devano hadir di banyak peran. Dan masa-masa sulit, bahwa Devano pernah dibeli depresi karena sang ibu tak jarang dibully, masih memuncak getir Iis Dahlia hingga sekarang. Ngerti, waktu itu kan dia masih zaman masanya peralihan ya, masih ABG, baru masuk ke dunia entertain, begitu banyak yang menyukai dia, begitu banyak fansnya, sehingga ketika ada orang yang ngebully, ngomong nggak enak, dia kok ngerasa kok gue ternyata banyak yang nggak suka ya sama gue gitu. Itu mungkin yang terjadi sampai ada memang titik di mana dia bilang, Mama boleh nggak cuma nyanyi aja, karena nyanyi kan nggak ada interaksi apa-apa, nggak ada gimmick, nggak ada apa. Sementara kan dunia pertelevisian sekarang kan beda sama kita dulu. Ya udahlah, jadi kayak gitu-gitu banget lah, jadi penyanyi, jadi artis gitu. Dulu kan nyanyi soalnya kan belum ada TV yang kayak dia jadi juri gitu kan, belum ada kesempatan buat ke situ. Ya sampai akhirnya udah tenang-tenang nih jadi nyanyi di off air aja, on air tiba-tiba masuk ke host, masuk ke TV, wah dia langsung berubah tuh karakter. Kemana nih gitu. Akhirnya ya udah sempat gue udah mulai kayak dewasa, udah mulai ngerti soal ya uang lah segala macam kan, juga untuk kebutuhan keluarga kan mau pada akhirnya gitu kan. Pergolakan batin Devano ketika menghadapi bully sedemikian deras kini sudah terlewati. Sadar bahwa ia tak bisa mengontrol jemari setiap orang untuk berkomentar apa saja di media sosial, Devano perlahan berdamai dengan masa lalunya. Dan Iis Dahlia juga sudah menyadarkan rasa percaya sepenuhnya. Merasa bahwa sudah memberi bekal untuk anak-anak tercinta,
Seperti apa pula reaksi sang pedangdut ketika mendapati Devana memilih membuat sejumlah tato di bagian tubuhnya? Terapi jantung waktu itu. Oke. Abis itu kan masih buka baju kan, terapi alternatif gitu loh. Seret, buka baju seret. Langsung pada gini. Awalnya gini doang. Duh, gitu langsung kayak gitu. Dari situ mulai dimarahin cuman berapa menit aja. Karena mungkin dia juga ngerasa kayak kalau gambarin gak bakal hilang tuh tato kan kayak gitu kan. Aku mah sama kakak Salsa sama Devana aku udah percaya. Rasanya kita berdua sudah memberikan bekal yang cukup untuk mereka gitu. Insya Allah mereka tetap ada di koridornya.